Oke, semuanya yang saya banggakan, pertemuan terakhir yang di moderasi beragama ini ya. Terima kasih atas waktunya dari moderator. Ya, izin share screen ya dari moderasi beragama. Oke, moderasi beragama. Ya, ya. Jadi apakah sudah kelihatan? Izin? Udah. Sudah, ya. Udah. Sudah, Kak. Udah. Sudah, Kak. Pak, Pak Moderasi sudah. beragama. Mungkin ada beberapa teman yang sudah tahu, tapi kita ngulas kembali mengenai moderasi beragama. Kemungkinan ada 50%. Jadi soal di SNPDB Insan Cendekia ini nanti ada di semuanya masuk moderasi beragama. Nah, apa sih moderasi beragama itu? Moderasi beragama itu berarti cara beragama ya, jalan tengah sesuai dengan pengertian moderat. Dan dengan moderasi beragama, seorang itu tidak bisa mungkin ekstrim kanan maupun kiri, tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Orang yang mempraktekannya disebut moderat. Orangnya moderat, kalau ajarannya kan moderasi agama. Oke, bisa disebut bisa disebutkan contoh beragama yang berlebihan. Nah, contohnya yang gamblang adalah ketika seorang meluk agama mengkafirkan saudaranya sama pemeluk agama yang sama hanya gara-gara mereka berbeda dalam paham keagamaan. Jadi mudah mengkultuskan, mudah menghukumi seperti itu. Padahal hanya Tuhan yang Maha tahu. Apakah seseorang sudah masuk kategori kafir atau tidak? Nah, seseorang yang bersembahyang terus-menerus dari pagi hingga malam tanpa memedulikan problem sosial di sekitarnya bisa disebut berlebih-lebihan dalam beragama. Nah, seorang juga bisa disebut berlebih-lebihan dalam beragama itu ketika apa? Ketika ia sengaja merendahkan agama orang lain atau benar menghina figur atau simbol suci agama tertentu. Dalam kasus seperti ini, ia sudah terjebak dalam apa? Ekstremitas yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moderasi beragama. Menghina simbol-simbol agama, menghina salib, menghina mungkin masjid, menghina tokohnya pun termasuk. Nah, samakah moderasi beragama dengan moderasi agama? Tentunya beda ya. Agama tidak perlu dimoderasi karena agama itu sendiri. Agama itu sudah moderat ya. Telah mengajarkan prinsip moderasi itu agama. Keadilan dan keseimbangan. Jadi bukan agama yang harus dimoderasi. Melainkan seseorangnya atau cara penganut agama dalam menerapkan agama. Itulah yang harus dimoderasi. Tidak ada agama yang mengajarkan ekstremitas.
Tapi tidak sedikit orang yang menjalankan ajaran agama berubah menjadi ekstrim. Nah, oleh karena itu, apa contoh konkret untuk membedakan agama dan beragama? Misalnya, ajaran agama untuk memuliakan perempuan. Ajaran ini bersifat pasti dan tidak ada yang memperdebatkan. Itulah ajaran agama. Tapi bagaimana cara memuliakan perempuan menurut ajaran agama itu? Nah, masing-masing umat beragama melakukan praktik yang berbeda-beda. Itulah yang disebut beragama. Nah, contoh yang mudah terlihat misalnya ada paham dan amal agama yang ekstrim, membatasi aktivitas sosial perempuan, seperti larangan keluar rumah bagi perempuan meski untuk menuntut ilmu. Namun, ada juga paham dan amal agama yang memberi ruang kebebasan ekstrim bagi perempuan untuk beraktivitas sosial, sehingga menyepelekan tanggung jawab yang harus keluarga. Nah, di antara keduanya itu ada juga paham dan amalan agama yang cenderung moderat dengan memberikan hak-hak kesetaraan gender kepada perempuan, tetapi tetap membatasinya dengan etika dan adat istiadat lokal yang berlaku teman-teman semuanya. Nah, di sini ada eh, konsep dasar dalam moderasi beragama. Yang pertama adalah wasatiyah. Nah, istilah ini berasal dari bahasa Arab yang berarti sikap tengah, wasatiyah, moderat, tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri. Itu wasatiyah. Kemudian tasamuh, toleransi. Moderasi beragama meyakini bahwa perbedaan adalah sunnah. Jadi, eh, Allah itu menciptakan ya ayyuhalladzina amanu wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi Allah itu menciptakan suku-suku berbangsa-bangsa. Tujuannya apa? Agar Ta'arafu, saling mengenal. Kalau sama semuanya kan ada homogen itu kurang variatif. Untuk itu, yang perbedaan itu menjadi sunatullah. Manusia harus saling menghargai dan menghormati tanpa beda-bedakan agama, ras, dan suku. Inilah makna tasamuh. Kemudian ada musawah atau kesetaraan dan kesejajaran. Manusia sama dalam hak dan kewajiban, tanpa ada perbedaan kebangsaan, aliran, kelompok, turunan, harta, dan lainnya. Itu musawah. Yang keempat adalah atau adil, memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada semua orang tanpa memandang perbedaan ras, agama, jenis kelamin, dan status sosial. Kita harus adil, ya, itu. Tidak boleh membeda-bedakan antara ras, agama, jenis kelamin, dan status sosial. Kemudian terbuka dan dinamis. Sikap beragama yang menerima kritik dan masukan untuk kebaikan terus bergerak untuk kebaikan, tidak jumud dan statis. Itulah terbuka dan dinamis. Selalu bergerak, menerima masukan, menerima kritik saran, yang kritik sarannya itu membangun, tidak menghujat, beda antara menghujat dan mencemooh dengan kritik saran. Nah, berikutnya, nah, ini ada beberapa soal-soal latihan soal ya. Tapi sebelum ke sana, ada 9 kata kunci dalam moderasi beragama. Yang pertama yaitu kemanusiaan. Yang kedua, kemaslahatan umum. Yang ketiga, adil. Yang keempat, berimbang. Yang kelima, taat konstitusi. Yang keenam, komitmen kebangsaan. Yang ketujuh, toleransi. Yang kedelapan, anti kekerasan. Dan yang sembilan, penghormatan kepada tradisi. Inilah 9 kata kunci dalam moderasi beragama. Oke, next. Nah, sebelum kita latihan soal-soal, kita mengupas singkatnya mengenai teori-teori terlebih dahulu ya teman-teman semua. Oke, oke, lanjut. Ini ada beberapa latihan soal. Oke, izin share. Apakah sudah kelihatan? sudah. Oke, sudah ya. Contoh nomor satu, semua agama berpusat pada kebenaran ajaran yang diyakini oleh pemeluknya masing-masing.
Nah, perbedaan kerap bersinggungan satu sama lain. Bagaimana pendapat Anda? Perlu menghargai jawabannya A ya, perlu menghargai keberadaan semua agama di Indonesia. Kita harus menjamin pemeluknya bebas menjalankan peribadatannya masing-masing. Kalau B biarkan, itu seakan-akan tidak peduli seperti itu ya. Terus menjadikan nilai kebaikan dari semua agama untuk memuliakan satu sama lain dan semua umat manusia itu toleransinya berlebihan. Kalau yang D sebagai pemeluk agama yang baik penting untuk mengolah kehidupan bersama dengan dua Tuhan yang berbeda. Jadi yang paling poinnya besar sini adalah yang A. Perlu menghargai keberadaan semua agama kita. Kita harus menjamin pemeluknya bebas menjalankan peribadahnya masing. Oke, nomor dua. Anda bekerja dengan rekan kerja yang berbeda agama. Maka bagaimana? Nah, saya selalu membantu teman yang butuh bantuan tanpa melihat agama. Ini yang paling tepat adalah D. Gitu. Paling tepat adalah D. Kalau A, saya menyebut sebagai rekan kerja yang profesional saling bermanfaat, berkontribusi pada pekerjaan, itu juga kurang tepat. Poinnya kurang. Saya menyambutnya dengan senang hati dan siap sedia memberikan bantuan jika diminta. Itu pun kurang. Karena C, saya menerima sebagai keadaan yang harus terjadi sesuai dengan keramatan. Karena kan egois ya. Jadi yang paling tepat adalah D. Saya perlu membantu teman yang butuh bantuan tanpa melihat agamanya. Oke, nomor tiga. Pak Ahmad adalah guru agama kami. Dia mengajarkan bahwa semua konflik tidak boleh diselesaikan dengan kekerasan. Maka di sini saya tidak menyelesaikan konflik yang saya alami dengan kekerasan. Itu yang paling tepat. Kalau saya meyakini ajaran Pak Ahmad, bisa jadi muridnya itu agamanya beda. Atau saya setuju dengan ajaran Pak Ahmad. Nah, itu kurang tepat. Maka yang poinnya yang paling tinggi adalah C. Saya tidak menyelesaikan konflik. Saya tidak menyelesaikan konflik yang saya alami dengan kekerasan. Seperti itu. Nomor 4. Jika bertetangga dengan orang yang menganut agama yang berbeda, maka bagaimana sikapnya? A, B, C, atau D? Silakan teman-teman. Boleh dijawab. Bentar, Pak, bentar. Nomor berapa, Pak? Itu Nomor berapa, Kak? nomor 4. Yang D apa, Kak? Ada nggak, Kak? Ada. Nah, saya coba dulu. Oke. Kelihatan? Hmm. D. D. Jawabannya gimana? Apa? D. Menurut D. saya kehadiran mereka melengkapi kebersamaan sebagai bangsa yang majemuk. D. Ya. Kalau kalau jawabannya D, menurut saya itu kira-kira hal ini masuk dalam praktek langsung atau hanya pendapat? Ya, praktek langsung atau pendapat? Dapat. Pendapat ya, D. saya gitu kan. D. Dalam, dalam moderasi beragama itu nilai yang tertinggi, poin yang tertinggi adalah yang langsung
ikut praktek. A. Jadi yang tepat apa? A. Betul sekali. Saya mengikut sertakan mereka dalam sebuah kegiatan lingkungan jika ada kesempatan. Tuh. Kuncinya di situ. Tuh. Berikutnya nomor 5. Acara Tingkeban merupakan adat Jawa. Acara tersebut diadakan sebagai rasa syukur atas usia kehamilan seorang ibu yang mencapai umur 7 bulan. Sikap saya terhadap upacara Tingkeban tersebut adalah A, B, C, atau D. Ya. Jawabannya apa? B. B. Jika kehamilan istri saya mencapai usia 7 bulan, maka saya juga akan mengadakan acara Tingkeban tersebut sebagai rasa syukur. Ya, betul juga, tapi ada poin yang masih tinggi. G. D. D. B. D. Jika kehamilan istri saya. D. 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 B. Acara Tingkeban merupakan ucapan rasa syukur D. atas D. kehamilan, maka siapapun perlu D. menghormati. D. Kalau D itu pernyataan. Kalau D pernyataan, kalau B A. misalnya begini, maka B. yang tepat adalah A. Masyarakat perlu melestarikan budaya Tingkeban tersebut. Ini lebih luas, tidak hanya kesannya individu, A. tapi lebih kepada apa namanya maslahat umum sosial budaya. Jadi nguri-nguri dalam moderasi beragama kepentingan umum, kepentingan orang lain itu lebih diutamakan lah kira-kira. Oke, nomor 6. Jika diundang menghadiri perayaan hari besar agama lain, maka saya pas Natal kemarin. A, B, C, atau D? B. D. B. B. Mengondisikan segala bentuk peraturan dan kebijakan tidak membatasi perayaan G. agama di Indonesia. D. B. 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 Mengondisikan D. segala peraturan. D. D. Kalau B itu lebih ke teman-teman. B itu lebih kepada nanti ada petugas atau aparat atau keamanan yang bertugas. Yang D. Pak. Nah, D datang untuk menghargai undangan D. sebagai bagian penilai. D. Maka yang paling tepat C, membantu perayaan agar lancar sampai selesai. Itu sudah mencakup semuanya. Membantu perayaan agar lancar sampai selesai. Ini semua ada poinnya. Kalau yang paling rendah A, cukup menyetujui. Yang paling tinggi poinnya adalah C, bantu perayaan agar lancar sampai selesai. Kalau yang paling sedikit poinnya adalah oke, nomor 7. Jika mengadakan acara atau resepsi keluarga, maka saya memberikan kabar dan undangan agar terserah mereka apakah mereka akan bertiga, ya. Saya bisa melibatkan teman dan kerabat terlepas dari perbedaan keyakinan kami. B. Saya menghargai teman atau kerabat. A. D, Pak. Jawabannya apa? D. D. Tapi Dada atau B?
Guru-guru. Kejadian ini banjir bandang yang Ya, jawabannya adalah B. Saya biasa melibatkan dan kerabat atas perbedaan keyakinan kami. Seperti itu. Ini udah telepon Mbak Resti. Jawabannya nomor ini. Oke, nomor 8. Jika Anda melihat anak Anda bergaul dengan anak-anak yang berbeda agama, maka bagaimana? Atau kamu posisinya anak? Iya, betul sekali. Saya mendukung anak bergaul dengan siapapun tanpa membedakan agama mereka. Oke. 9. Pada acara tertentu di desa kami, masyarakat berpartisipasi menampilkan seni daerah. Beberapa warga tampil menjadi pameran dalam penampilan seni daerah tersebut. A, B, C, atau D? D. D. Iya, jawabannya adalah D. Masyarakat perlu melestarikan seni daerah, mendukung secara finansial, serta mendorong generasi muda untuk mengikuti latihan-latihan dan tampil sebagai pemeran dalam penampilan seni daerah. Kalau dilihat C, saya setuju dengan hanya setuju saja ya. Kalau B, jika diminta, nah ini kan kurang tanggap ke sana. Maka yang paling besar poinnya adalah B. B. Nomor 10. Berikut ini yang menurut Anda mencerminkan nilai luhur bangsa Indonesia dalam menjalankan komitmen kebangsaan dan negara. A, B, C, atau D? C. Ya, nomor 10 adalah A, betul sekali. Bersedia mengeluarkan harta dan tenaga untuk mewujudkan tercapainya hasil musyawarah. Kalau menerima hasil putusan kurang terlibat aksi dalam upaya mewujudkan tercapainya hasil musyawarah kurang spesifik. Maka yang paling tepat adalah A. Oke. Nomor 11. Beberapa hari terakhir warga desa tetangga sering mengadakan kegiatan keagamaan. Acara tersebut mengumpulkan orang banyak dan menggunakan pengeras suara yang besar. Hal ini tentu membuat warga desa Anda terganggu, maka tindakan Anda adalah sebetulnya apa? A, B, C, atau D? B. D. Ya, jawabannya apa? D. B, melaporkan hal ini kepada kepala desa Anda. D. Pak, memperkasih protes tertulis kepada kepala desa sebelah. Kurang. Yang paling tepat adalah melakukan negosiasi dengan kepala desa sebelah. Nah, jadi langsung tindakan, langsung ketemu itu lebih enak. Kalau mau protes itu kesannya nanti agak negatif ya, seperti itu. Kalau berusaha mengajak warga desa, iya kalau Anda itu punya pengaruh dan akhirnya nanti malah terkesan negatif ya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah C, melakukan negosiasi dengan kepala desa sebelah. Ayo. Nomor 12.
Hukum dan aturan negara dibuat untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Jawabannya adalah jawabannya adalah C. C. Saya akan berusaha mengajak semua rekan, betul. Ya, untuk terlibat dalam upaya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Itu jawabannya adalah C. Nomor 13, teman-teman. Tidak mencela ajaran agama lain. A. Saya mematuhi. B. Saya mempertahankan. C. Saya mendukung. D. Saya yakin. B. 13. A. B. A. Saya mematuhi hal tersebut. Saya mematuhi. Itu kan mencakup semua. 14. Jika kepala desa atau bupati atau pejabat lainnya yang menjabat di daerah Anda beragama lain, maka ternyata pemimpinnya itu beda agama, teman-teman. Maka bagaimana? B. 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 Insya C. Anda menerima sebagai bagian dari proses demokrasi dan wujud kepatuhan sebagai warga negara terhadap sistem kenegaraan. Anda menerima sama meyakini, kuat mana? Yakini. Meyakini. Siap. Jadi jawabannya D. C. C. Anda yakin semua proses yang terjadi adalah jalan puncak. Jadi jawabannya adalah C. 15. Berikut merupakan pernyataan yang tepat untuk menggambarkan tradisi di masyarakat. A, B, C, atau D? D. Berkali-kali tetapi tidak merasakannya juga. Beginilah teori konspirasi gelap film pondok pesantren yang kontroversial. Pada awalnya banyak para penonton yang Tradisi umumnya bertentangan dengan agama seperti tidak bertentangan. Tradisi yang ada di masyarakat ini tidak melalui proses akulturasi dengan agama. D. Tradisi banyak akan diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat karena memiliki minimum muslim untuk warga masyarakat tersebut. Ya, jawabannya adalah D. Tradisi banyak akan diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat karena memiliki nilai positif untuk warga masyarakat tersebut. Oke, nomor 16. Beberapa minggu terakhir Anda sedang rutin mengikuti kegiatan peribadatan. Kegiatan beribadah yang Anda ikuti tersebut ternyata isinya penuh hujatan pada pemimpin umat lain sampai terdengar keluar area. Sikap Anda bagaimana? Sikap Anda bagaimana? A, B, C, atau D? D. Jawabannya adalah B, teman-teman. Saya menggunakan sound system seperlunya saja. Jika perlu hanya untuk ruangan dalam serta mengkomunikasikannya dengan masyarakat sekitar. Kita menggunakan ya. Oke, nomor 17. Tidak hanya menolak kedatangan tim nasional sepak bola Israel untuk datang ke Indonesia, akan tapi juga menjamin semua pemeluk agama dapat menjalankan kegiatan ini dengan aman.
Nomor 17. Negara apa menjamin kemerdekaan tiap-tiap D. penduduk ya untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. Pokoknya moderasi agama itu namanya juga moderator. Jadi dia moderator itu harus tengah-tengah, walaupun mungkin Anda punya pandangan yang lain, tetap harus sikapnya moderator. Oke, 18. Tahun ini dua hari raya keagamaan akan jatuh pada hari yang sama. Menurut Anda, apa yang diperlukan dilakukan di lingkungan Anda? A, B, C, atau D? Jawabannya apa, teman-teman? D. Ya, betul sekali. Mengajak seluruh warga untuk saling membantu persiapan perayaan kedua hari tersebut. Jadi, ini poinnya yang lebih besar. Oke. 19. Masyarakat Baduy di Kanadas, Banten sedang menangis akibat hutan mereka yang dirusak oleh penambang emas. Menurut percayaan mereka, Gunung Liman sebagai hutan larangan yang besar. Lalu kan, mereka diberikan titipan oleh leluhur adat mereka untuk menjaga hutan larangan tersebut. Sikap Anda terhadap hal tersebut bagaimana? Berasi beragama. Oke. A, B, C, atau D? D. Iya, D, betul sekali. Para penambang emas harus menghormati kepercayaan masyarakat Baduy dengan tidak masuk dan tidak merusak hutan larangan. Itu yang paling besar. 20. Di antara beberapa sikap di bawah ini, manakah sikap yang mencerminkan nilai luhur bangsa Indonesia dalam menjalankan keyakinan peribadatan? A, B, C, atau D? A, tidak menutup akses jalan umum meskipun sudah melakukan perayaan hari besar keagamaan. Nah, B, terlibat dalam upaya mengamankan rumah ibadat agama lain ketika ada konflik keagamaan. D. Ya, D. memasang pengeras suara di rumah ibadah namun membatasi volumenya. Iya. Terlibat dalam upaya mengamankan rumah ibadah agamaan ketika ada pawai atau konflik atau keagamaan. Kita menyelenggarakan ya, D. Memasang pengeras suara di rumah ibadah namun batasi volumenya ketika mampu penganut agama lain. Ya. 21. Ketika saya dihadapkan untuk merayakan hari keagamaan, saya bersamaan dengan penyelenggaraan ibadah agama lain. Maka di situ A, B, C, atau D, baiknya antara pemeluk agama dapat mengatur jadwal dan urusan penyelenggaraan ibadahnya agar tidak saling mengganggu satu sama lain. B, saya melihat kondisi lingkungan sekitar. C, saya berusaha meyakinkan umat ya beragama untuk saling merasa dalam perayaan hari keagamaan. Jadi saya menjaga perayaan agama agar tidak menghambat ibadah pemeluk agama lain. Jawabannya D. D.
C. D. Saya berusaha meyakinkan umat dan A. Oh, benar. Oh, seagama C. untuk saling B. mengikuti dalam perayaan Hari Keagamaan. C, teman-teman. Kedua, saat saya menyelenggarakan pesta bersamaan dengan perayaan ibadah umat agama, saya selalu menyelesaikan waktu pesta dengan waktu beribadah agama lain. B, saya menghimbau semua orang agar menyesuaikan waktu pestanya. C, saya melihat kondisi terlebih dahulu. D, saya merasa antara pesta dan memiliki pertandingan. D. A. C atau D? Apa D? A. D. 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 B. A. D. Ya, jawabannya adalah A. Saya selalu menyesuaikan waktu pesta dengan waktu beribadah bersama lain. Jadi, ya tidak egois ya. A, di situ untuk menyesuaikan. Nomor 23, teman-teman. Kelompok pemuda di lingkungan Anda membuarkan acara keagamaan kelompok aliran lain karena dianggap besar kalau nggak salah. Nah, di sini bagaimana sikap Anda? A, B, C, atau D? D. D. A, C. B, C, atau D? C. C. Dia C. 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 berusaha mengubah. Berusaha mengubah. Ada yang lebih tepat lagi? Ayo. D. D. D, mengajak teman dan anggota keluarga agar tidak melakukan tindakan, teman-teman. Itu yang paling tepat adalah D. Oke. 24. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keanekaragaman budaya, etnis, bahasa, dan agama. A, B, C, atau D? C. C, kurang tepat. D. 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 Setiap orang harus memiliki pandangan tua masing-masing. Ini kan bahasanya Indonesia merupakan negara. Berarti yang paling tepat D. A, teman-teman, pemerintah dan masyarakat kemudian perlu mempromosikan keanekaragaman tersebut sebagai aset bangsa Indonesia. Negara yang memiliki banyak keanekaragaman budaya. Jadi pemerintah dan masyarakat. Ya, jadi pernyataan yang paling tepat ini. A, teman-teman. Oke, 25. Kita lompati. 26. Jika saya mengadakan acara perayaan atau resepsi, maka titik. D.
D. D. D. D. Mhm. D, betul sekali. Saya membiasakan diri melibatkan teman atau kerabat tanpa membedakan keyakinan dan agama mereka. Oke. Nomor 27, tidak mengolok-olok ajaran agama lain. D. B, saya mendukung perilaku tersebut. C. Iya, betul sekali. C, mematuhi. Saya mematuhi hal tersebut. Oke. 28, jika Anda bertetangga dengan penganut agama lain, maka 28. A. B. A. B, betul sekali. Jika ada kesempatan saya ikut serta mereka dalam seluruh kegiatan lingkungan. Jadi ikut serta itu poinnya lebih besar, teman-teman. 29. Salah satu tradisi suku Dani di Papua adalah tradisi potong jari. Kenapa? Tradisi potong jari adalah tradisi memutuskan jari, tangan, atau kaki. Ya, sebagai bentuk duka cita dan penghormatan atas meninggalnya anggota keluarga atau kerabat dekat. Biasanya tradisi tersebut dilakukan oleh wanita suku Dani karena mereka dianggap sebagai pihak yang paling terluka atas kehilangan orang yang dicintainya. Jawabannya A, B, C, atau D? A. 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 Iya. Jawabannya adalah A, setiap orang memiliki budaya ya, unik masing-masing, harus dihargai. Oke. 30. Suatu hari Anda mengikuti pelatihan kerja sehari penuh di sebuah hotel, sehingga Anda harus menjalankan ibadah di tempat yang sudah disediakan oleh panitia. Anda melihat beberapa orang menjalankan ibadah dengan cara berbeda dengan Anda. Berikut ini adalah sikap yang tepat sebagai orang moderat dalam beragama bagaimana? C. 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 D. C. C. Saya akan memberikan panduan ibadah yang sudah saya pelajari. Atau membiarkan mereka beribadah dengan caranya sendiri meski berbeda. Biarkan mereka. Atau saya akan menegur mereka untuk mengingatkan cara yang tepat. D. Atau mereka belum belajar cara beribadah yang tepat. Kurang ya, kurang tepat ya. Itu adalah sikap yang tepat sebagai seorang yang moderat. B. Tepat. C. C. Kalau C, membiarkan mereka beribadah dengan caranya sendiri meski berbeda. Itu juga, Pak, tapi ada yang lebih tepat. D, saya akan memberikan panduan ibadah yang sudah saya pelajari. Karena ya, saya akan berikan panduan karena panduan tersebut adalah berdasar. Berdasar sehingga di situ ada beberapa orang menjalani ibadah tidak berdasar, tidak tepat karena tidak berdasar. Anda punya panduan, maka kasih panduan itu untuk dipelajari. Oke, 31. Suatu hari Anda mengikuti kegiatan reuni. Kegiatan tersebut dihadiri oleh ratusan orang.
berlatar belakang agama dan budaya yang berbeda. Teman Anda bernama Anton memiliki keyakinan yang berbeda dengan Anda. Dia suka minum keras yang menurut agama Anda tidak boleh untuk diminum. Anda pun tidak pernah minum minuman tersebut. Sebelumnya ya, ia mengajak Anda untuk mencicipi sedikit saja dengan berbagai alasan. Menghormati, menghargai, toleransi. Bisnis seperti itu. Atau solidaritas. Nah, Anda disuguhkan untuk mencicipi. Tindakan Anda bagaimana sehari? A. 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 A, Kak. Tidak mencoba minum, A. tidak menolaknya dengan A. tegas. A. Menolaknya dengan tegas kurang ya. A. Saya A. mencoba Mending minum. A. Enggak tepat. Tidak salahnya mencicipi. Salah, salah. 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 Yang tepat adalah menolaknya dengan A. santai dan memberikannya penjelasan. Kalau saya nggak boleh hukumnya haram gitu ya. Di sini azan, sudah sejenak istirahat untuk hormati mendengarkannya. Silakan yang mau minum terlebih dahulu. Waalaikumsalam. Hmm. C. Hmm. D. C, Kak. Dengerin azan dulu ya sebentar. C. 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 Ayo. C. Guys, minum. Dulu kakak.
Api, api. Lama banget. Iya, terima kasih. Maaf. Selanjutnya, nomor 32 adalah jawabannya C, betul sekali. Bergegas menolong orang tersebut agar tidak Bunuh apa? diri. Bunuh diri. Kenapa demikian? Karena itu eh, membaca kitab atau ibadah itu bisa diulur, bisa di bisa di nanti seperti itu. Sholat pun bisa maaf nih, bisa nanti, masih ada waktunya untuk sholat. Memang benar, inna sholat akanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu sudah ada waktu-waktunya. Tapi bukan berarti sholat itu harus misal zuhur pukul 2, sekarang kan 11.54, bukan berarti harus 11.54 dan luar waktu itu maka tidak sah, tidak berarti seperti itu. Bisa jadi jam 1 masih bisa, setengah 2 masih bisa sholat zuhur. Itu namanya wajib muasak kalau dalam fikih. Nah, dalam agama itu yang darurat adalah mengenai nyawa. Mengenai apa teman-teman? Mengenai nyawa. Untuk itu ketika ada terkait nyawa, maka hukum fikih tidak lagi diperlakukan. Itu sudah masuk kategori darurat. Nah, darurat itu kaitannya mesti dalam fikih itu nyawa. Yaitu jika ada hal nyawa yang penting itu boleh nanti hal agama ibadah nanti dulu atau diletakkan dulu atau menolong orang lain. Oke, nomor 32 jawabannya C. Tugas menolong orang tersebut atau tidak bunuh. Nomor 33, Anda seorang penganut agama yang taat dan disiplin. Anda orang yang selalu tepat waktu dalam melaksanakan ibadah. Suatu hari ketika Anda sedang dalam perjalanan, Anda mendengarkan azan yang tentunya dikumandangkan kan? Sikap Anda bagaimana? A, B, C, atau D? B. B. B, mencari debu bersih di jalan untuk bertayamum dan melaksanakan ibadah. Ada yang lebih tepat. Dari kalau B, tayamum, itu kalau sudah tahap yang pertama mencari air nggak ketemu. D. Membeli debu. A, B, C, atau menepi mobil dan beribadah di tepi jalan. Nah, itu ikhtiar yang kemungkinan masih macet, masih dalam, nggak bisa jalan, mungkin di tol, nggak bisa kemana-mana, waktunya D. misal subuh nggak bisa dijamak kan. D. D, mengerjakan sholat sampai tujuan. Nanti waktunya habis. C. C. Oke, jadi C. jawabannya C, mencari masjid terlebih dahulu, mencari musola terlebih dahulu. Sekarang kan banyak di rest area mesti ada, di pom bensin mesti ada. Apalagi agama Islam kan banyak tempat ibadah, banyak tempat sholat. Kalau itu sudah nggak ketemu, ternyata air nggak ada, baru kemudian tayamum mencari debu, gitu ya. Kalau macet, baru menepi di jalan sholat, gitu, terus seperti itu. Misalnya waktunya sholat zuhur masih macet,
di Cikampek mau arah ke timur, ke Pekalongan dari barat. Terus kemudian niatnya mau jamak takhir. Waktu zuhur kan berarti mau sholat di waktu asar. Ternyata di asar pun masih macet di wilayah Indramayu. Di Masa situ sama menutup. area, maka di situ boleh menepi kemudian sholat. Kan nggak mungkin jamak berikutnya gabung dengan maghrib. Dan niat zuhur digabung dengan asar, jamak takhir kan harusnya dilaksanakan asar. Ketika kok pukul sudah hampir jam 5, wah ini waktu asar hampir habis, harus segera sholat, masih macet. Kita menepi, cari cari debu untuk tayamum. Seperti itu. Oke, tahapan yang pertama adalah C. Nomor 34. Anda adalah seorang penganut agama Hindu. Anda tinggal di sebuah desa terpencil dengan berjumlah orang Hindu. Suatu hari seorang yang beragama Islam berkunjung ke desa Anda guna keperluan penelitiannya. Akan tetapi saat tiba waktu sholat, ia kehabisan air untuk berwudu. Ia mendekati Anda dan meminta air. Sikap Anda bagaimana? B. Ya. A, B, C, atau D? B. C. Kurang tepat. Yang paling benar adalah B. Saya akan berikannya air sesuai kebutuhannya. B. Hmm. C. B ya benar. B. Saya akan memberikannya air sesuai kebutuhannya. Oke. Next. 35. Suatu hari saat Anda sedang membaca kitab suci agama Anda di rumah, Anda dengan tidak sengaja melalui jendela kamar melihat tetangga memukul anak dan istrinya dengan alasan mereka tidak patuh padanya. Ini KDRT ya. Anda melihat tindakan tersebut di luar kewajaran dan bisa disebut KDRT. Tindakan Anda bagaimana? 35, teman-teman. C. C. Saya akan menilainya sebelum lebih jauh. Jauh sekali. Ada pembongkaran, langsung. 36. Suatu hari kampung Anda kedatangan warga baru yang berbeda agama dengan Anda. Anda melihatnya kebingungan mencari tempat beribadah. B. Atau B. landanya. D. Gimana? D. 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 Menunjukkannya jalan. D. Masa menunjukkan jalan jika ditanya? Gak apa-apa. Iya. Paling tepat menunjukkan jalannya. Tanggap seperti itu. Terakhir, 27. Anda sering mengikuti pengajian yang menyatakan bahwa tradisi atau adat masyarakat merupakan sesuatu yang dilarang dan dapat mendatangkan dosa besar. Suatu hari atasan memindahkan Anda ke perusahaan cabang suatu daerah. Akibatnya Anda punya sebuah desa yang banyak menyerayakan adat istiadat tempat. Sikap Anda bagaimana? C. 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 Tuh, membiarkan mereka melakukan kegiatannya sesuai dengan gaya. Dengan Satu lagi, 38. Jawabannya apa? 38. A. A, B, C, atau D? D. Ya, A, B, C, D. mulai juga di sini ada yang lebih menang, yaitu siapa? Pihak yang berwajib. Sehingga ketika melihat seperti itu, melaporkan mereka ke pihak berwajib. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya di materi kita hari ini, siang ini tentang moderasi beragama. Kita sudah bahas 30-an soal ya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup, teman-teman? Tidak. Tidak? Oke, Enggak. izin. Ya. Oke, terima kasih
pertemuan siang hari ini. Semoga manfaat barokah apa yang menjadi cita-cita kalian terwujud. Amin. 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 Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Nah, kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Tidak. Makasih, Terima kasih Kak Sodri. Makasih. Terima kasih, Kak Fadli. Terima kasih banyak Ustadz Sodri untuk materi yang telah diberikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi adik-adik semua. Baik adik-adik semua, kita akhiri untuk pertemuan pada hari ini. Sampai jumpa mungkin nanti malam ya adik-adik semua, dilanjut dengan materi-materi selanjutnya. Terima kasih adik-adik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.